Makasih Pak Fred. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur untuk sekali lagi kesempatan boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang diberikan supaya kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu, juga kerinduan ya Tuhan dari setiap kami, sehingga kami boleh sungguh mencari, menggali, dan boleh sungguh dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati waktu di depan kami, baik waktu kami mendengarkan, belajar, menggali firman-Mu, dan waktu kami juga menggali lebih dalam melalui tanya jawab. Tuhan berkati, sehingga setiap kami boleh sungguh diperlengkapi, diberkati, dan hidup kami boleh sungguh diubahkan semakin sesuai kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama masuk ke dalam Ibrani 4 ya. Jadi Ibrani 4 masih tema yang berhubungan erat, cuma lebih dalam, yaitu mengenai perhentian Allah ya. Saya akan bacakan Ibrani 4 ayat 1 sampai 2. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Saudara, kita lihat bahwa nada dari penulis Ibrani tetap pada pasal keempat ini memperingatkan, ya, memperingatkan. Kenapa? Karena memang kondisi jemaat Kristen yang menerima surat Ibrani itu sedang menghadapi tekanan yang berat. Apa itu misalnya, saudara sekalian? Penganiayaan fisik. Memang belum sampai dibunuh, pada waktu itu belum masuk ke zaman Nero, begitu ya. Tetapi tetap penganiayaan fisik, pemukulan, begitu ya. Kemudian juga pemenjaraan itu ada, ya. Ada juga pengucilan sosial, begitu kan, tidak diajak ngomong, seperti dibully zaman sekarang, begitu ya. Bahkan ada ajakan, bahkan ancaman tekanan dari keluarga untuk kembali ke agama Yudaisme, ya. Jadi mau dicoret dari ahli waris, tidak diundang acara keluarga, nah itu ancaman begitu ya. Kemudian ada juga kemiskinan dan kesulitan ekonomi karena betul-betul mereka beberapa diberhentikan dari pekerjaan akibat iman Kristen begitu ya. Sejak kamu jadi Kristen, kamu jadi orang aneh begitu kan, saya tidak mau lagi kamu kerja di sini. Jadi ini konsekuensi-konsekuensi sehingga menimbulkan keraguan dan kekecewaan karena pertolongan Tuhan kok rasanya lambat ya. Di dalam firman Tuhan diberitahu kalau kita bertekun pasti Tuhan buka jalan, kok mereka belum lihat itu pada waktu itu. Sehingga dalam keadaan demikian penulis Ibrani terus memberikan penghiburan, penguatan, supremasi Kristus ya, baik sebagai Allah sebagai manusia, saat yang sama peringatan, dan di pasal keempat ini kembali peringatan. Saudara, mungkin ketika kita membaca ini dan mengingat situasi mereka, kita pikir, situasi kita nggak kayak mereka. Kita tidak dipukul, kita juga tidak dibully, tidak dikucilkan sosial, nggak ada yang ajak kita balik-balik ke agama lama begitu ya. Nggak ada di antara kita yang miskin, dimiskinkan karena menjadi orang Kristen ya. Dan saat ini kita baik-baik saja. Nah, saudara, apa bedanya kondisi tekanan yang dihadapi mereka dengan kita? Berbeda ya. Kalau zaman itu ancaman hukuman ya. Kalau ikut Tuhan Yesus diambil rumahnya begitu ya, dipenjara orangnya, dipukul, kemudian di apa? Kalau kita kan enggak. Kita dijamin hak-hak kebebasan beragama begitu ya. Apa tapi godaan tantangan kita? Yang kita perlu peringatan juga dari pasal 4, kita dijanjikan sesuatu. Nah, ini dia problem kita. Kita bukan diancam hukuman. Nggak ada yang ancam kita, Bapak Ibu. Ya, tetapi kita dijanjikan kenikmatan. Kita dijanjikan kenyamanan kalau kita ikut dunia ini. Nah, ini godaan yang menuntut tanggung jawab lebih serius oleh sebab misalnya zaman kita ini apa? Materialisme. Ya, mengejar kenikmatan dari pengejaran materi semata-mata atau konsumerisme, ya. Mengejar kenikmatan dari mengkonsumsi sesuatu atau hedonisme. Bukannya hidup untuk makan tapi bukannya makan untuk hidup tapi hidup untuk makan, begitu ya. Ya, kita makanan sudah berlimpah, mari kita hidup untuk makan, begitu kan? Hedonisme, saudara sekalian, dan hidup untuk belanja, hidup untuk ini dan sebagainya. Mungkin juga relativisme moral, betul saudara sekalian? Apa itu benar, apa itu boleh, nggak boleh?
Kemudian ada tekanan ikut-ikutan ya. Kemudian ada sekularisme, kita juga dihadapkan dengan kemalasan rohani, kecanduan internet, godaan pornografi, konten negatif, dan hoax atau gosip. Saudara, ini kenapa kita tetap perlu Ibrani 4? Meskipun tantangan yang kita hadapi terbalik ya. Kita bukan diancam loh. Kita diiming-imingi. Ya. Kenapa? Karena ini buat bagi kita sangat penting. Kenapa? Karena kalau orang diancam, masih ada unsur ya diancam. Begitu ya, terpaksa. Kalau ini kan memang orangnya mau sendiri. Ya. Artinya, kalau kita perhatikan sebetulnya ya, kondisi kita itu menuntut kita lebih serius di dalam kerohanian, lebih daripada jemaat Ibrani. Jemaat Ibrani harus lebih serius daripada bangsa Israel. Belajar dari pengalaman, mereka mengabaikan. Tapi kita mesti lebih serius di jemaat Ibrani. Kenapa? Karena godaan kita banyak ya. Kita nggak diancam Bapak Ibu. Kita tidak diancam dan itu lebih berbahaya. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dulu dan sekarang, godaan zaman kita lebih halus, lebih tersembunyi, sulit dideteksi. Kalau orang dianiaya kan ketahuan. Kalau orang diancam itu ketahuan, ya. Orang diberhentikan dari pekerjaan itu ketahuan, ya. Memang melawan kekristenan karena iman Kristen. Kalau sekarang kan kita diterima, ya, kita disambut, ya, masuk ke dalam berbagai pertemanan, berbagai perdagangan, berbagai pekerjaan. Tapi godaan itu lebih halus, tersembunyi, dan karena itu sulit dideteksi. Saya yakin ketika seorang cedera tangannya begitu ya, memar begitu kan, itu masih lebih gampang diobati daripada penyakit tersembunyi yang dari dalam dan tidak bisa dideteksi oleh mesin. Ya, sebab itu saya katakan, meskipun kita nggak diancam, kita harus lebih waspada daripada jemaat Ibrani, karena godaan zaman kita sangat silent, nggak bunyi, saudara sekalian ya, nggak ada yang bunyi materialisme, hedonisme, penganiayaan, nggak ada. It's just kita harus menyadari dan peka sendiri. Dalam penganiayaan, orang cenderung menantikan pertolongan Tuhan. Nah, ini yang kita harus waspada. Tapi kita kan dalam kenikmatan. Kita kan nggak dianiaya. Cenderung tidak mau Tuhan cepat datang. Tuhan, nggak usah datang dulu. Saya masih mau nikmati dunia ini lagi. Hah, itu lebih gawat, saudara sekalian. Ya, oleh sebab kita tuh dalam penganiayaan, orang bilang Tuhan cepetan datang dong. Kondisi kami masa seperti ini, masa Tuhan nggak datang. Itu masih merindukan Tuhan, kelepasan dari kondisi tersebut. Tapi dalam kenikmatan, orang dalam hati mungkin berkata, Tuhan, nggak usah datang lebih lama, lebih baik lah. Ya, dunia makin maju kok. Saya ingin lihat gimana nanti zaman sekarang nih, nanti ke depan 5-10 tahun ke depan, kita hanya dengan mikir aja bisa terjadi ya. Orang nggak usah kita gerakin tangan. Saudara, itu yang kita mesti waspada. Ya, saya ingin memberikan gambaran dua orang jenis pendaki gunung, begitu jenis orang pendaki gunung. Orang pertama sudah mendaki gunung cukup tinggi, tapi karena kelelahan dan takut ancaman, ya, dia kembali ke kaki gunung. Nah, itu yang diperingatkan pada jemaat Ibrani. Jangan mundur ke belakang, jangan kembali ke agama lama, begitu kan? Memang sulit kamu ikut Tuhan, tapi stay, begitu loh. Jangan turun kembali. Tapi kalau kita adalah orang yang mendaki sedikit, merasa nyaman di tempatnya sekarang, tidak mau melanjutkan perjalanan karena takut kesulitan di atas. Nah, ini berbeda, saudara sekalian ya. Karena itu penulis Ibrani katakan jangan ketinggalan. Perjalanan terus maju, kita jangan nikmati tempat, terus maju, jangan kita ketinggalan. Jangan kita merasa saya udah cukup segini ya, hidup saya udah cukup nikmat. Nah, itu peringatan buat zaman kita. Jadi meskipun arahnya berbeda, satu turun begitu ya, satu nggak turun, cuma diam di tempat, keduanya sama-sama gagal mencapai puncak gunung karena menyerah pada rasa takut dan kenyamanan sesaat. Bapak Ibu, jadi saya harap kita bisa merenungkan dan juga menghayati, ya, mengaplikasikan peringatan dari Ibrani untuk zaman kita. Karena sering kali orang membaca begini lalu mengatakan kita nggak dianiaya. Jadi ayat ini apa relevansinya buat kita? Saudara, sangat relevan oleh karena kita pun digoda untuk tidak melanjutkan perjalanan, ya. Dan jangan sampai kita ketinggalan atau kelewatan kesempatan. Nah, ini yang diingatkan oleh penulis kitab Ibrani sebenarnya. Nah, apa sih kunci kita menghadapi godaan? Pasal 4 ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan seperti kepada mereka. Sama dong firmannya ya. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Nah, kalau ada dua orang dengan firman yang sama, bedanya di mana? Kenapa hasilnya beda? Karena satu beriman, satu tidak. Jadi penulis Ibrani mengatakan, apa kuncinya? Supaya kita bisa belajar dari pengalaman masa lalu, jangan mengulangi kesalahan seperti Israel.
Kuncinya adalah iman. Ya, iman kepada firman. Sebetulnya kan simple ya. Just believe begitu ya. Percaya aja pokoknya. Kan iman begitu loh ya. Kelihatan kecil tetapi sebenarnya membuat perbedaan yang sangat besar. Apa sangat besar ya saudara sekalian? Israel menerima firman ya 40 tahun. Plus melihat mujizat 40 tahun ya. Artinya mereka kenyang dengan firman, kenyang dengan mujizat. Pertanyaannya, kalau sudah diperlengkapi begitu banyak, melihat mujizat begitu banyak, kenapa ya ujung-ujungnya mereka nggak masuk tanah perjanjian? Ini kan suatu misteri yang tidak habis kita pikir kan. Penulis Ibrani katakan kuncinya simpel ya, karena mereka tidak respon dengan iman. Ya, jadi sehingga ketika mendengar firman, oh udah biasa begitu ya. Melihat mujizat, ini kan kemarin juga sudah pernah ya. Waktu kita kemarin dulu haus, Tuhan kasih air ya. Waktu kita minta makanan, Tuhan kasih makanan. Jadi nggak ada yang sesuatu yang luar biasa begitu ya. Iman mereka tuh nggak bertumbuh di situ. Sehingga hasil akhirnya nol. Nah, penulis Ibrani memperingatkan jangan kita ketinggalan. Semua yang kita dengar, mari kita responi dengan iman. Supaya jangan dua orang mendengar firman, yang satu hasilnya satu, yang satu nol. Bedanya di mana? Yang satu berespon dengan iman, yang nol tidak berespon apa-apa. Saudara, mengapa begitu mudah ya? Tinggal disuguhkan firman, diberikan mujizat, tapi tidak menangkap. Nah, penulis Ibrani menyatakan rahasianya. Ada unsur kekerasan hati. Karena sudah kebal begitu ya, mujizat besok-besok. Firman ya, firman besok sama kemarin sama, hari ini sama begitu kan. Jadi kekerasan hati. Ya sudah terbiasa, hatinya jadi keras, tidak sensitif. Berikutnya adalah kepengaruh kebiasaan lama. Nah, kebiasaan lama kan tidak gampang mati ya Bapak Ibu ya. Sebab itu kita juga sebagai orang tua kadang mendidik anak itu susah oleh sebab anak punya kebiasaan lama begitu kan. Kita sendiri bisa punya kebiasaan lama. Dan juga keraguan begitu ya, apa iya tanah perjanjian begitu ya. Nah, tanah seperti apa tuh yang lebih bagus dari Mesir? Setahu kita sungai Nil paling besar ya. Di daerah sini ada sungai apa lagi emang? Mereka nggak percaya begitu loh. Mereka ragu dan sangsi ketika Yosua dan Kaleb ngomong, wah tanah berlimpah madu susu. Itu membesar-besarkan. Mana lebih berlimpah madu susu dibandingkan dengan Mesir? Di dalam dunia ini sungai yang salah satu sungai paling besar kan sungai Nil. Mana ada tanah seperti sungai Nil? Jadi mereka ragu ya. Mereka nggak bisa membayangkan bahwa Tuhan bisa memberkati sekalipun dengan sungai Yordan. Mereka pikir berkat Tuhan harus diukur dengan sungai dan jumlah air yang besar seperti sungai Nil. Tanaman yang gemuk-gemuk begitu kan. Saudara, mereka nggak bisa bayangkan ada berkat istimewa di tanah perjanjian. Karena konsep mereka materialistik. Mana lebih besar dari sungai Nil? Kan jadi ragu ya. Sehingga mereka nggak bersyukur. Musa, kalau bawa kami keluar dari sungai Nil, bawa kami keluar dari Mesir, harus kasih kami sungai yang lebih besar, tanah yang lebih bagus. Kalau padang gurun ini kan lebih baik kami ke belakang. Manusia kan self-centered ya, memusatkan pada diri sendiri, bukan pada rencana Tuhan. Dia ukur untung rugi begitu ya. Sebelum ikut Yesus saya begini, sudah ikut Yesus banyak kurangnya. Nah, saya rugi dong. Ya, jadi kurang bersyukur, keraguan. Nah, ini rahasia-rahasia. Ini sebab-sebabnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka dengar firman 40 tahun, mereka lihat mujizat 40 tahun, hasil akhirnya nol. Semuanya kan dari hal kecil, tidak percaya. Nggak ada iman di situ, ya. Tidak bersyukur, ya, sengaja meragukan, ya, ingat-ingat yang lama, kebiasaan lama, dan tentunya hatinya makin lama, udah biasa mujizat, udah biasa firman, makin tumpul, makin keras. Itu kan rahasianya. Tetapi kita bersyukur anugerah Tuhan ketika kita mendengar firman masih berlaku ya. Sehingga dalam ayat 3 dikatakan, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Nah, saudara sekalian, Tuhan memperingatkan begitu ya melalui firman-Nya bahwa dia pernah berkata, aku bersumpah dalam murkaku. Mereka tidak akan masuk ke dalam tempat perhentianku. Saudara, jarang-jarang Tuhan bersumpah ya, karena biasanya bersumpah manusia. Bersumpah atas Tuhan yang lebih tinggi. Tuhan mau bersumpah atas siapa? Nggak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan sampai bersumpah, itu hanya momen-momen khusus dalam Alkitab. Tuhan bersumpah pada Abraham. Tuhan bersumpah pada Daud ya, dan Tuhan bersumpah di dalam murkanya kepada orang Israel yang tidak taat ini. Jadi khusus kepada orang Israel dikatakan bukan Tuhan berjanji, Tuhan memperingatkan, Tuhan menghukum, Tuhan bersumpah. Bukan dalam janji, dalam kesetiaannya, tapi dalam murkanya. Berarti parah ini ya. 40 tahun diberkati oleh Tuhan, 40 tahun lihat mujizat, 40 tahun dengar firman. Enggak diapa-apain oleh mereka. Enggak percaya. Nah, kita bersyukur saudara sekalian masih ada kesempatan ya.
ya sehingga kita tidak mengulangi apa yang salah. Jadi kalau kita belajar pelajaran negatif, kenapa perjanjian lama sangat penting? Ya, bukan karena kita masih di perjanjian lama, kita sudah di perjanjian baru. Kita tidak lagi di bawah Taurat. Tapi kenapa perjanjian lama itu penting? Karena mengingatkan kita betapa bahagianya bisa belajar pelajaran negatif, karena berarti kita tidak usah ulangi yang salah dan kita ada kesempatan. Bukan kita yang jadi pelajaran, kita belajar dari pelajaran itu. Maka saudara sekalian, supaya kita punya future, ya, kita harus camkan pelajaran dari past. Kalau kita belajar di perjanjian lama, kegagalan-kegagalan orang, begitu ya, Daud, Abraham, begitu kan, Israel dan sebagainya. Mari kita bersyukur. Kenapa? Bukan kita syukurin orang punya pengalaman jelek, saudara sekalian. Kita bersyukur apa? Anugerah Tuhan, saya bisa nonton pelajaran negatif ya. Itu berarti saya belum melakukan itu. Dan saya diperingatkan jangan melakukan itu. Itu anugerah namanya. Karena itu perjanjian lama sangat penting. Paulus tuliskan di Roma 15. Segala yang dituliskan bagi kita di masa lalu sangat penting supaya kita punya pengharapan. Kita nggak usah ulangin kesalahan itu. Hope, saudara sekalian ya. Jadi sebenarnya baca perjanjian lama, baca kisah-kisah gagalan manusia itu seharusnya menimbulkan hope. Kenapa? Oleh sebab kita berarti tidak harus seperti itu. Kita punya anugerah Tuhan dan kita masih ada waktu yang Tuhan berikan. Nah, tantangan kita, saudara sekalian, memang adalah kita hidup di zaman yang penuh distraksi digital dan banjir informasi sampai tidak ada waktu dari pelajaran masa lalu dan menikmati manisnya janji Tuhan. Jadi sekali lagi, bukannya kita kurang firman, Israel berlimpah firman 40 tahun, kita lebih berlimpah. Perjanjian baru sudah datang, saudara sekalian. Yesus Kristus sudah datang. Kita sudah punya begitu banyak warisan sejarah gereja. Teologi-teologi yang sehat. Buku-buku Kristen yang sangat baik, ya. Warisan iman, teladan iman yang begitu banyak. Tetapi sekali lagi, jangan sampai terdistraksi. Karena problem kita di zaman ini adalah terlalu banyak informasi. Banyak orang buka HP mau baca Alkitab tidak jadi. Karena lagi nonton YouTube, saudara sekalian. Lagi baca WA. Nah, itu distraksi. Firmannya tidak sampai, padahal sangat dekat. Karena banyak distraksi. Padahal firman mengatakan istilah hari ini. Ya, sebab itu dikatakan hari ini. Ya, itu istilah yang sangat penting dalam seluruh Ibrani, saudara sekalian. Oleh sebab hari ini berarti kondisi hidup kita itu sebetulnya penuh dengan distraksi, kelelahan fisik, mental, dan kelelahan rohani. Ya, sebetulnya kondisi kita. Nah, yang perlu kita dengar itu hari ini, yaitu apa? Undangan perhentian Tuhan. Ayat yang 6, saudara sekalian. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi kita masih dengar kata today, begitu ya. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu kan today ya, panggilannya. Jadi itu anugerah Tuhan. Kita tidak harus mengulangi kesalahan masa lalu, saudara sekalian. Dan hari ini berarti Tuhan masih terus memberikan, ya, memberikan kepada kita, masih terus berbicara dan tidak bosan memanggil kita. Jadi masih ada istilah hari ini, masih ada kesempatan. Karena itu kita jangan melewatkan, ya. Dan luar biasanya Tuhan, Dia berbicara dalam bahasa dan situasi kita sehingga kita dapat mengerti. Nah, kita familiar, saudara sekalian, ya, dengan bahasa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Tapi warningnya satu, ya, jangan sampai saking familiarnya jadi tumpul dan keras, ya kan? Saudara tahu ya, ada orang-orang yang besar di gereja, sudah biasa sama gereja, begitu ya, besarnya di gereja. Itu kan jadi sering kali kalau tidak hati-hati menjadi tumpul dan keras hati karena sudah terbiasa, ya. Sebab itu kita mau mengindahkan anugerah Tuhan. Setiap kali Dia berkata, setiap kali Dia memperingatkan, setiap kali Dia memberikan firman, kita mau menangkap itu sebagai today, ya. Kita tidak mau mengatakan, kemarin kan sudah pernah dengar, begitu ya. Ini kan dari kecil saya sudah tahu dari sekolah minggu. Saudara sekalian, semua kebiasaan itu, rasa familiar bisa menimbulkan kekerasan hati. Karena itu setiap kali Tuhan bicara hari ini, itu harus fresh, ya. Sama seperti kita masak buat keluarga kita, fresh. Meskipun menunya sama minggu kemarin, tapi is always fresh. Demikian pula ketika Tuhan bicara, saudara, meskipun kita sudah pernah dengar, mari kita dengar sekali lagi dengan iman. Ya. Nah, karena itu dikatakan di ayat yang ke-7, jangan menunda intinya, ya. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas.
pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di padang gurun, ya. Dan dikatakan sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Saudara, memang apa problem manusia? Ada godaan menunda. Ya, menunda, saudara sekalian. Mengapa? Karena semakin banyak pilihan, mau memaksimalkan keuntungan pribadi. Nah, ya saudara sekalian ya. Jadi dikatakan kalau kamu mendengar suaranya pada hari ini, sekiranya kamu mendengar, janganlah keraskan hatimu. Artinya mari kita berespons. Nah, problemnya adalah ada godaan untuk menunda. Kenapa menunda? Karena semakin banyak pilihan. Saudara perhatikan ya, kalau kita masuk ke satu supermarket, kita kalau masih belanja on-site begitu ya, kita mau beli suatu barang misalnya ya, pasta gigi begitu kan, kita mau lihat-lihat ada pasta gigi apa begitu kan, kita melihat ada begitu banyak pilihan, makin sulit kita mengambil keputusan. Makin sulit kita memilih Bapak Ibu ya, kita makin perlu banyak waktu ya, apalagi kalau kita shopping ke mall dan ada banyak hal harus di shopping, itu bisa 1 harian. Dan belum tentu pulang itu dapat barangnya. Karena semakin banyak pilihan, semakin menunda, jangan dulu. Siapa tahu ada yang lebih baik. Oh ini bagus, cocok, jangan dulu. Siapa tahu ada yang lebih baik. Saudara, satu keluarga sudah punya uang, tinggal mencari rumah, begitu ya. Tapi 5 tahun cari rumah nggak ketemu. Bukan karena uangnya nggak ada, tapi nggak pernah cocok. Nggak pernah cocok. Kenapa? Sudah ada yang cocok, tapi dia bilang, kita jangan buru-buru. Nanti ada yang lebih bagus, kita nyesal. Dia lewatkan rumah itu. Sudah berapa tahun ketemu yang cocok lagi, dia tidak mau beli. Kenapa? Kita menantikan yang lebih baik. Dan nggak pernah bikin keputusan. Waktu lewat, nilai uang menurun, harga rumah meningkat. Salah besar. Melewatkan anugerah. Kenapa? Karena merasa banyak pilihan, saya mau maximizing my choice, my profit. Saya mau maksimalkan keuntungan saya dari pilihan the best. Saudara, kita tidak bisa hidup dengan cara demikian. Ya, sebab itu Yesus memperingatkan, jangan orang punya pola pikir memaksimalkan buat diri sendiri. Saya mau ikut Tuhan, tapi mau nyembah Mamon juga. Kan enak toh, di dunia kita menikmati, di sorga menikmati. Nggak bisa begitu. Ketika kita mau memaksimalkan untuk diri kita, kita kehilangan semuanya. Ya, surgawi, duniawi, dan sebagainya. Nah, problemnya apa dengan sikap demikian? Bahwa kita sangat berpusat pada diri sendiri. Saya mau memaksimalkan untuk diri saya. Begitu ya, pilihan-pilihan yang terbaik buat diri saya. Jadi diri saya itu sebagai pusat. Sehingga tidak ada tempat untuk Tuhan dan sesama. Padahal saudara sekalian tahu kebenaran ya, tetapi masih menantikan yang lebih baik sehingga berespons nanti aja. Firman Tuhan mengatakan, hari ini kita berespon dengan iman, bukan tunggu besok, bukan maksimalkan keuntungan dengan tunggu pilihan yang better, yang lebih baik. Tidak. Hari ini Tuhan berbicara, hari ini kita berespons. Ya. Maka setiap penundaan diperingatkan oleh penulis Ibrani, setiap penundaan membuat hati kita lebih keras. Tempaklah besi ketika dia panas. Kalau kamu tunggu besi sampai dia beku, tidak bisa dibentuk lagi. Ketika kita dengar firman Tuhan hari ini, hati kita masih tender, masih lembut, biarlah kita boleh berespon dengan iman. Itu firman Tuhan. Ketika kita mengatakan nanti saja, saya mau tunggu ada yang lebih baik nggak? Saudara, itu hanya membuat hati kita tidak fleksibel lagi dan lebih keras daripada sebelumnya. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Response today, ya. Hari ini, sekarang juga, now, begitu kan? Kalau kita tunggu situasi ideal baru berespons, maka itu sebuah mitos, tidak pernah ada. Ada orang berkata begini, saya akan terima Tuhan Yesus nanti setelah saya selesai pekerjaan, saya pensiun, begitu ya, saya begini. Saudara sekalian, saya tunggu kondisi ideal, baru saya berespons. Itu nggak pernah tiba situasi. Seringkali itu adalah sebuah mitos. Ya. Dan banyak orang akhirnya kecewa karena nggak pernah ada situasi ideal. Yang ada malah membuat kesempatan emas di depan mata. Ya, seperti tadi pasangan yang saya ceritakan, mencari-cari rumah padahal sudah diberkati oleh Tuhan, tapi nggak ketemu-ketemu. Kenapa saudara sekalian? Karena mereka membuang kesempatan emas depan mata, menantikan something better. Firman Tuhan diberikan is the best. Saat itu kita berespons. Kita tidak menunggu khotbah yang lebih bagus,
kita tidak menunggu pengkhotbah yang lebih bagus, kita tidak menunggu pengkhotbah kesukaan kita tidak menunggu topik kesukaan kita. We respond right now. Kita berespon sekarang dan saat ini, saudara sekalian, kepada firman yang didengar, yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, sehingga kita boleh katakan hari ini itu adalah anugerah. Ya, dikatakan sebab itu dia sudah menetapkan satu hari, yaitu hari ini. Bukan besok, bukan kapan. Kapan harinya? Today, ya. Ketika setelah sekian lama dia berfirman dengan perantara Daud, begitu kan? Saudara sekalian, firman Tuhan itu bukan sekedar catatan sejarah zaman Daud. Ketika firman ini dikutip, itu kan dari zaman Daud ya asalnya. Artinya 900 tahun lalu, begitu kan? Tapi kenapa dikutip? Karena firman Tuhan nggak pernah kuno. Kenapa orang Kristen terus baca Alkitab sudah 2000 tahun usianya? Karena firman Tuhan itu tidak pernah kuno. Ya. Hari ini itu dikatakan pada zaman Daud tahun 900 sebelum Masehi. Tapi masih bicara kepada pembaca kitab Ibrani hari ini tahun 70 Masehi. Dan hari ini kita dengarkan tahun 2024 itu tetap bunyinya hari ini. Firman Tuhan nggak pernah kuno, nggak pernah usang, nggak pernah jadi kata-kata kemarin, berita kemarin. Firman Tuhan selalu hari ini. Sudah dibuktikan oleh penulis Ibrani dengan mengutip firman dari zaman Daud 900 tahun sebelumnya. Dan dikutip lagi tetap sama hari ini. Tuhan tidak berhenti bicara sampai hari ini dan dia sama firman-Nya, ya. Saudara, firman Tuhan nggak pernah kuno. Sebab itu nggak pernah kita habis-habisnya belajar PA, belajar Bible study, kita belajar kitab yang sama, kita belajar kitab dalam Alkitab lagi. Itu tidak pernah kuno. Tetap relevan sepanjang zaman. Karena firman itu adalah firman yang hidup. Ya, firman Tuhan itu mendorong kita maju, bukan stagnan atau bukan mundur. Jadi bukan catatan sejarah yang kita kalau punya waktu nanti kita lihat-lihat ya. Kalau kita nggak sibuk, kita baca-baca sejarah. Bukan. Firman Tuhan bukan diresponi dengan nanti kalau saya ada waktu. Firman Tuhan bicara sekarang, diresponi sekarang dengan ketaatan dan iman, saudara sekalian. Ya, sebab dikatakan ayat yang ke-8. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata tentang suatu hari perhentian yang lain. Saudara, perhentian itu pasti maksudnya bukan tanah perjanjian zaman Yosua. Kenapa? Yosua itu tahun 1400 sebelum Masehi. Daud tahun 900 sebelum Masehi. Kalau sudah masuk perhentian tahun 1400 zaman Yosua, kenapa di zaman Daud 500 tahun kemudian masih ngomong kata perhentian? Pasti perhentian itu bukan tanah perjanjian, bukan. Karena kalau tanah perjanjian, Israel sudah masuk tanah perjanjian. Daud, Yerusalem itu tanah perjanjian. Kenapa zaman Daud Tuhan masih bicara perhentian? Berarti a future, sesuatu yang lain. Dan kapan itu? Today. Kata penulis Ibrani, today, saudara sekalian. Jadi saat ini, ya. Nah, kenapa masih disebut lagi perhentian? Artinya lebih dari sekedar tanah perjanjian, yaitu sorga, dan tawaran keselamatan itu hari ini. Jadi firman Tuhan nggak bisa dibilang kuno, saudara sekalian ya. Padahal perhentian kan sudah selesai. Waktu Israel masuk tanah perjanjian, Musa sudah meninggal, dipimpin oleh Yosua, itu masuk perhentian. Kalau memang itu perhentian, kata firman Tuhan, kenapa zaman Daud ngomong lagi perhentian? Kan sudah masuk, udah nggak berlaku. Firman Tuhan, biar kisah yang sudah terjadi seribuan tahun yang lalu, tetap relevan dan fresh, Bapak Ibu. Nggak pernah kuno. Nggak pernah habis-habisnya kita bicarakan topik. Kalau kita lihat seminar, topiknya dari firman Tuhan, topik PA, begitu kan. Ada orang punya sikap begini, sudah pernah bahas kitab-kitab itu, saya ngerti. Firman Tuhan nggak bisa diresponi dengan begitu. Firman Tuhan always new, always fresh. Karena dia living. Dia bukan catatan sejarah yang mati. Dia firman Allah yang hidup, terus berbicara pada hari ini. Dan mengenai perhentian, saudara sekalian, ya, di ayat yang ke-9 dikatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Hari ke-7 bagi umat Allah. Nah, di sini apa maksudnya? Perhentian itu bukan sekedar tanah, bukan istirahat, tapi menikmati Tuhan dan kemuliaannya, ya. Dan perhentian disediakan oleh Tuhan, tersedia, disediakan, itu satu anugerah, ya. Saudara sekalian, kita ingat slogan reformasi, yaitu inti daripada Injil kita, sola gratia. Kita diselamatkan hanya oleh anugerah, bukan oleh perbuatan kita. Jadi istirahat ini perhentian untuk apa? Beristirahatlah dari segala usaha dan perbuatan baik kita. Semua orang di luar Kristus
semua mencari amal, ibadah, perbuatan baik, semua bekerja keras untuk keselamatan. Kita beristirahat karena kita beriman pada Yesus. Ya, sebab itu sola gratia, artinya apa? Hanya oleh anugerah, bukan oleh perbuatan baik kita. Karena itu kita sebagai orang Kristen ada kelegaan, ada peristirahatan sejati. Ya, bukan sekedar badannya kita beristirahat, bukan itu saudara sekalian, tetapi hati kita mendapat perhentian. Nggak perlu khawatir masuk surga apa neraka. Sudah pasti masuk surga karena bukan dengan perbuatan dan capek-capeknya kita, tapi dengan pengorbanan Yesus Kristus. Itu sola gracia, itu perhentian. Itu namanya resting in God. Ya, beristirahat, bersandar kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, istirahat juga kita adalah panggilan dan undangan dari Tuhan. Berhentilah dari dosamu, berhentilah dari usahamu yang sia-sia, berhentilah dari mengandalkan hikmat duniawi. Nah, ya, jadi menyandarkan diri sepenuhnya kepada belas kasihan Tuhan dan kuasa Tuhan. Itu arti kata rest ya saudara sekalian ya. Rest itu bukan cuma beristirahat artinya, tapi bersandar. Kalau saya resting di bangku ini, saya nggak cuma disebut beristirahat di bangku ini. Saya bersandar, saya percaya kepada bangku ini bisa menopang saya. Jadi itulah indahnya perhentian Tuhan. Kita memprioritaskan hal-hal rohani di tengah kesibukan duniawi, karena di situ kita menemukan peristirahatan. Saudara sekalian, kalau kita bandingkan dengan tren masa kini, ya, kita dihadapkan dengan kata-kata ini sehari-hari. Entertainment, shopping, liburan, pamer, karir dianggap membawa ketenangan. Tapi kita tahu dari pengalaman hidup juga, dari contoh-contoh yang kita lihat, semua ini tidak mendatangkan ketenangan. Malah bikin orang makin restless, tidak tenang, dan kosong, empty. Ya, jadi kalau ini yang menjadi fokus kita, bukan tidak boleh, tentu saja boleh entertainment, boleh shopping, silakan, boleh liburan, kalau pamer jangan. Ya, boleh kita mengejar karir, tapi jangan anggap itu menjadi sumber ketenangan. Karena rest yang sejati, ketenangan sejati hanya datang dari menikmati relasi dengan Kristus. Itu namanya peristirahatan, ya saudara sekalian ya. Itu sebabnya setiap hari Minggu kita disebut beristirahat atau sabat. Itu kan merayakan pengharapan akan sabat kekal nanti, ya. Dunia sedang memuliakan kesibukan dan produktivitas, ya. Iman Kristen memprioritaskan sikap resting atau bersandar, beristirahat pada anugerah Tuhan. Dunia sangat meninggikan produktivitas, kita sangat mengerti, karena memang kalau tidak produktif satu negara bisa kolaps. Tetapi secara hati, secara rohani, kita tidak bisa taruh hati kita di dalam dunia ini. Kita harus menaruhnya di dalam Tuhan, ya. Itu sebabnya bahkan hari Minggu sekalipun, kalau memang itu memungkinkan saudara sekalian, kita beribadah, kita melayani, ya. Kita tanda kutip beristirahat, ya. Sekalipun produktivitas turun. Karena semua itu adalah berkat Tuhan, bukan hasil usaha manusia, ya. Kalau waktunya kita ibadah hari Minggu, kita ibadah. Ya, ada orang berkata sayang ya, hari Minggu kalau saya tidak kerja, itu hilang berapa banyak. Saudara, mari kita bijaksana. Apakah memang itu jalannya Tuhan mau buat kita? Saya tahu ada berapa orang kalau hari Sabat tidak boleh berhenti kerja. Dokter tidak boleh berhenti kerja. Seminggu tetap ada orang sakit kok. Polisi nggak boleh berhenti kerja. Karena tetap aja orang jahat bisa berbuat sesuatu. Ya kan? Kemudian perawat rumah sakit, begitu kan? Hamba Tuhan, itu nggak boleh berhenti hari Minggu. Begitu ya. Tetapi selebihnya, coba, apa betul kita perlu memang hari Minggu? Tidak usah ibadah lalu kita bekerja. Apa yang Tuhan panggil kita lakukan? Saudara, ini perhentian yang Tuhan berikan, yang tiap hari Minggu kita rayakan, karena kita mengantisipasi perhentian sejati di Yerusalem, langit bumi yang baru. Ya, dan kita mulai dari sekarang, ya, bersandar pada anugerah Tuhan. Dan penulis Ibrani kemudian masuk kepada ayat yang ke-11, saudara sekalian. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Nah, ini ayat 12 yang sangat terkenal. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara, anugerah Allah memampukan kita rajin, ya, jangan ketinggalan. Rajin berjalan menuju peristirahatan. Jadi, misalnya apa? Kalau kita haus dalam hal rohani, itu anugerah Tuhan.
ya. Kita haus dalam hal rohani, kita puas dalam hal materi, ya. Kalau dunia kan terbalik, ya. Merasa puas dalam rohani, ya tahu Alkitab kulit-kulitnya saja nggak apa-apa lah. Hafal 1-2 ayat nggak apa-apa lah, nggak usah dalam-dalam. Wah, tapi haus dalam hal materi, begitu loh. Itu kan dunia terbalik. Nah, anugerah Tuhan kita mengajarkan, ya. Kita puas dalam materi. Kalau Tuhan kasih sekian, sekian. Kita bersyukur, ya. Tapi kita haus dalam hal rohani, nggak berhenti mengejar pengenalan akan Tuhan. Nah, itu sebetulnya perjalanan hidup orang Kristen seperti itu, ya. Sedangkan dunia menawarkan rohani perlu tapi dikit-dikit aja lah, nggak usah terlalu dalam belajarnya. Nah, itu kan dunia tawarkan. Tapi kalau kepuasan materi jangan pernah merasa puas, terus dong kejar, begitu kan? Nah, itu dunia. Kita harus menarik garis yang perbedaan itu, saudara sekalian, ya. Mengapa kita harus rajin? Karena kita melihat Tuhan itu rajin. Dia tidak pernah berhenti memanggil, firman-Nya selalu berbicara, hidup dan aktif, ya. Ini sebabnya kenapa kita rajin. Kita berespon, kita mengejar, kita masuk ke dalam perhentian. Karena firman Tuhan itu tidak pernah berhenti diberitakan pada kita. Dalam hati kita oleh Roh Kudus diingatkan, demikian pula kita mendengar firman Tuhan di sana sini. Saudara, firman Tuhan menyatakan ruang gelap dalam hati kita. Apa yang penting? Dikatakan firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, menusuk, memisahkan amat dalam jiwa dan roh, sendi sumsum, membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, ada hal-hal tidak baik yang kita tidak sadari, ya, tapi menggerogoti kita dari dalam. Nah, itu firman Tuhan menyatakan motivasi terdalam. Begitu loh. Bukan hanya menyatakan, firman Tuhan juga membersihkan hati, menyingkirkan kegelapan. Saudara, kalau orang melayani Tuhan ada berapa motivasi? Belum tentu satu. Seharusnya cuma satu, menyenangkan Tuhan. Tapi suka ada motivasi mau dapat pujian dari manusia, mau dapat upah begitu ya dari dunia ini. Banyak orang mau posting begitu ya supaya populer dan sebagainya. Saudara, siapa yang bisa menyatakan motivasi manusia yang terdalam ini? Bahwa dia ternyata melayani Tuhan nggak cuma satu motivasi memuliakan Tuhan. Dia ada motivasi tambahan yang lain yang untuk keuntungan dirinya. Itu hanya firman Tuhan yang menyatakan. Karena manusia tidak tahu hati kita terdalam. Yang tahu hanya Tuhan. Karena itu firman Tuhan itu membedah hati kita. Menyatakan sebetulnya apa sih motivasi kamu? Yesus mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Artinya apa? Suci hati, murni hati itu satu motivasi, tidak campur dengan yang lain, ya. Tidak mix. Yang namanya kemurnian, yang namanya kesucian itu one motif. Kita mengikut Tuhan, motivasinya apa? Nah, saudara, tentu sebagai manusia yang ada kelemahan, ada dosa, motivasi-motivasi yang tidak baik suka masuk. Nah, bagaimana kita membuang itu? Firman Tuhan itu pedang yang sangat tajam. Seperti pisau operasi yang steril dan sangat tajam, bisa memotong sampai bagian yang paling tidak baik. Dan membersihkan hati kita. Memang sakit, saudara sekalian, firman Tuhan menegur, mengoreksi kita, memperingatkan kita, awas begitu ya. Memang tidak suka sebagai manusia kita merasa begitu. Tetapi itu pisau bedah yang sangat steril, sangat tipis, sangat tajam. Ya, perlu untuk membuang motivasi-motivasi yang gelap dalam hati kita. Nah, itu firman Tuhan nyatakan, luar biasa. Saudara, firman bekerja membersihkan dan mempersiapkan kita untuk pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Suatu saat Tuhan tanya, motivasimu melayani aku apa? Tuhan, sudah dibedah oleh firman Tuhan. Motivasiku cuma menyenangkan Tuhan. Saudara, itulah pertanggungjawaban kita. Firman Tuhan menolong mempersiapkan kita. Supaya kita bisa menjawab dengan sukacita, dengan tenang. Dan kita menerima mahkota kemuliaan. Firman Tuhan itu hidup. Dia bicara terus ketika kita mendengarkan. Ya. Nah, saudara sekalian, kita sering merasa aman. Ya, kalau kita nggak tahu. Begitu loh. Manusia nggak tahu. Gitu kan. Nggak ada yang tahu. Begitu kan. Tetapi seharusnya kata firman Tuhan, kita merasa aman karena Tuhan Maha Tahu. Tidak ada dan tidak bisa dan tidak perlu menyembunyikan dosa. Saudara, kita takut sekali orang tahu, begitu ya. Kita lebih senang orang tidak tahu. Tapi kalau sama Tuhan, kita lebih senang dia tahu. Karena firman Tuhan itu hidup, ya. Dan dalam hal ini kita bisa hidup dalam integritas. Satu versi, luar dan dalam sama, Bapak Ibu. Itu namanya integritas. Kalau yang namanya kesucian, satu motivasi. Namanya integritas, satu versi. Orang lihat saya seperti apa, dalamnya memang begitu. Keluarga saya juga lihatnya begitu. Ya, itu satu versi. Dan kita menghindari kemunafikan dalam hal ini, ya. Hidup transparan di hadapan Tuhan. Itu peranan firman Tuhan. Kalau kita berespon percaya pada firman, firman itu seperti pedang pisau bedah yang tajam membelah kita begitu ya, memurnikan kita, kita bersih. Kita hidup dalam terang.
Yesus berkata, kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan kepada kamu. Memang firman itu pisau bedah membersihkan kok. Sehingga kita hidup transparan dalam integritas satu versi. Orang lihat apa di kita online, orang ketemu kita onsite juga begitu, keluarga kita lihat kita onsite juga begitu. Itu namanya otentik, integritas, ya. Maka kita menerima masukan dan koreksi dari firman dengan sukacita. Siapa yang tidak suka dioperasi oleh firman? Siapa yang tidak suka punya Tuhan sebagai dokter yang membedah kita dan membuang hal-hal tidak baik dari hati kita? Mari kita terima, meskipun pada waktu pisau bedah itu dilakukan, pembedahan itu dilakukan, kita pasti rasa sakit. Tapi Yesus sudah mengatakan, kamu sudah bersih, tapi yang sudah bersih, ku bersihkan lagi supaya berbuah banyak dan Bapakku dimuliakan. Jadi perasaan tidak enak itu ya menandakan proses penyucian. Sometimes kita masih merasa sedikit sakit dan tidak enak menuju penyembuhan. Ya, banyak penyembuhan kita harus lewati rasa sakit, saudara sekalian. Tetapi itu sangat baik untuk kebaikan kita. Ya, ini bagian dari penyembuhan dan penyehatan rohani kita supaya tidak terseret arus dunia yang semakin menurun dalam standar moral dan kebenaran. Dan kalau kita sebagai orang Kristen sering berpikir begini, Tuhan kenapa orang-orang yang tidak ikut Engkau rasanya hidupnya lebih enak ya? Kami itu lebih banyak beban begitu kan? Saudara sekalian, kita jangan tergoda dengan pikiran demikian ya. Oleh sebab barang siapa ku kasihi, dia ku tegur. Barang siapa ku kasihi, dia ku didik, ku disiplin ya. Saudara, itu yang firman Tuhan katakan. Dan semua ini Tuhan lakukan supaya kita tidak terkorupsi makin mirip dengan dunia, tetapi semakin disucikan mirip Tuhan Yesus. Ya, dan firman Tuhan tetap sama kebenarannya, bahkan ketika kita menghadapi zaman AI sekalipun, standarnya tetap sama. Saudara, sebetapa terpesonanya kita sama kemajuan teknologi, akar kita tetap tidak berubah. Firman Tuhan yang hidup dan tidak pernah usang. Nah, saudara sekalian, kemudian setelah bicara firman Tuhan, dan bagaimana segala sesuatu itu telanjang di hadapan Tuhan, dan di mana kita bisa kita harus memberi pertanggungan jawab. Kemudian bicara bagaimana ya kita bisa bertanggung jawab pada Tuhan. Maka di sini penulis Ibrani mulai mengajarkan tentang satu fakta penting. Yesus imam besar agung kita. Saudara, kita sudah jelas tentang firman, perintah peringatan Tuhan, kita masih berespon hari ini, apalagi yang kurang? Yang kurang cuma satu, kita tidak punya kekuatan menjalankannya. Ya, kita tahu firman, kita bisa lihat mujizat, ya, kita ngerti logikanya firman, problemnya dari mana kekuatan menjalaninya. Itu sebabnya kita bersyukur, bukan hanya kita diberikan firman Tuhan, kita diberikan Yesus Kristus, firman Allah yang menjelma jadi daging, yang menjadi imam besar kita. Imam besar yang agung. Dia bisa merasakan segala kelemahan kita. Ini aspek personal ya saudara sekalian ya. Nggak cuma Tuhan mengajarkan firman-Nya secara doktrin, secara moral dan etika, tapi dia memberikan dirinya kepada kita. Sama seperti seorang jemaat yang bukan hanya dilayani oleh khotbah sang pendeta dari YouTube begitu ya, tapi betul-betul dikunjungi secara pribadi oleh pendetanya. Kan berbeda sekali. Tuhan bukan hanya memberikan pengajaran kepada kita, tetapi dia datang kepada kita, menjadi imam besar kita, menjadi seperti kita. Yesus menjelma jadi manusia, supaya bisa menjadi pengantara bagi kita, sehingga kita nggak merasa tersendiri. Dan di sini sumber kekuatan kita menjalankan firman. Ya, dia membuka akses langsung kepada anugerah Tuhan. Pertolongan mengalir anytime. Saudara sekalian, firman Tuhan begitu kudus, begitu luar biasa. Ya, bagaimana kita bisa akses itu? Kalau bukan dibantu dan ditolong, diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita tidak mungkin bisa. Karena itu kita bersyukur untuk firman Allah bukan hanya yang tertulis, tapi firman Allah yang menjelma jadi daging. Yaitu Yesus Kristus imam besar kita. Karena dia yang membuka jalan, kita bisa dapat semua berkat rohani, termasuk firman Tuhan yang hidup itu. Kita bisa dapat iman, ya, semua adalah karya Kristus. Nah, karena itu dikatakan kita harus aktif. Anugerah Tuhan bikin orang aktif, bukan pasif, rajin, bukan malas. Ya, ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Lalu setelah tahu kita begitu disayang, dikasihi, apa yang kita lakukan? Kita mesti rajin dan aktif. Ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia,
supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Tuhan sudah aktif, Tuhan sudah datang kepada kita, Tuhan memberikan Roh Kudus tinggal dalam hati kita, Tuhan do everything untuk dekat sama kita. Yesus menjelma jadi manusia, kitanya harus berespons. Berespons dengan iman yang berarti keaktifan. Kita harus menghampiri, memohon pertolongan dengan rendah hati. Saudara sekalian, kenapa Tuhan mengajarkan kita berdoa? Kalau kamu minta sesuai kehendakku, diberikan. Tuhan, kalau memang sesuai kehendak Tuhan, gak usah saya doakan, Tuhan juga berikan. Enggak, saudara sekalian. Karena Tuhan mau kita aktif. Ya, kita bukanlah seorang yang dilayani. Ya, Tuhan mesti udah tahu saya butuh apa. Gak usah saya minta. Saudara, mungkin sopir kita begituin. Mungkin asisten rumah tangga kita gituin. Tapi Tuhan mau kita buka mulut, doa. Dengan rendah hati kita datang, secara aktif menghampiri takhta anugerah Tuhan, lalu berkata, Tuhan help me. Tuhan tolong saya. Itu namanya rendah hati. Kalau orang berkata begini, Tuhan maha tahu, nggak usah saya doa, dia berdaulat kok, dia tetapkan segalanya. Itu arogan. Itu arogan, saudara sekalian. Ya, kita punya anak, kita mau anak kita pun buka mulut loh, ngomong, Pak, Ma, saya perlu sekian. Itu kita mengajarkan dia humble. Meskipun Tuhan memberkati kita berlimpah luar biasa, kenapa itu tidak boleh bikin kita malas dan pasif? Kita harus aktif menghampiri takhta anugerah, karena kita sedang mengatakan pada Tuhan, Tuhan, aku sadar siapa aku mau rendah hati di hadapan Engkau. Ya, dan tentu saudara sekalian, Tuhan sangat mengerti, Tuhan Yesus turut merasakan kelemahan kita, ada understanding, ada forgiveness, pengampunan untuk kegagalan kita, dan ada kesempatan baru supaya kita tidak lagi jatuh di kesalahan yang sama. Itu Tuhan berikan dari takhta anugerah, the throne of grace. Nggak kurang anugerah Tuhan, cuman mari kita humble. Mari kita humble hampiri Tuhan, rajin, aktif, minta tolong, buka mulut. Tuhan Yesus, tolong saya. Humble, saudara sekalian, ya. Jangan sampai kita takut menghadapi tantangan hidup ini, lalu kemudian karena tantangan hidup ini, lalu jangan menjauhi Tuhan ketika masalah datang. Saudara, ketika masalah datang, banyak orang bersikap pasif. Mana Tuhan? Mana tangan Tuhan? Ini masalah banyak datang begini. Anugerah Tuhan tidak pernah dalam bentuk pasif. Kalau ada masalah datang, jangan pasif. Aktif. Hampiri takhta kasih karunia Tuhan. Banyak masalah nih. Tolong saya. Humble. Aktif. Rajin. Datangin Tuhan. Saya kadang bingung ada orang Kristen, ya, ada saudara-saudara seiman yang ketika masalah datang pasif. Pasif, duduk, diam, nonton, berkata, Tuhan gak mengasihi saya. Gereja gak perhatikan saya. Pendeta gak ngerti saya. Saudara sekalian, ketika masalah datang, kita mesti rajin menghampiri takhta kasih karunia, minta tolong sama Tuhan dengan kerendahan hati, karena dijanjikan oleh Tuhan segala pengertian, pertolongan, dan kesempatan baru datang dari sana. Supaya kita menemukan pertolongan kita pada waktunya. Kita menyanyikan lagu In His Time, ya. Dalam waktunya Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Betul. Untuk itu kita masih aktif. Supaya kita mendapat pertolongan in His time. In His time bukan kita nganggur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mendekat pada Tuhan. Kita menghampiri Tuhan. Ya, harus lebih dekat kepada takhtanya. Orang Kristen yang ngerti anugerah tidak mungkin malas. Orang Kristen ngerti anugerah sola gratia pasti aktif, nggak mungkin pasif. Yang duduk-duduk diam dan menuduh Tuhan nggak peduli, itulah orang yang ngerti anugerah. Masih bisa ngomong sama Tuhan, masih telinga Tuhan mau dengar. Puji Tuhan. Saya ngomong sama anak saja, anak belum tentu mau dengar. Kok Tuhan mau dengar saya? Anak saya belum tentu mau dengar saya. Teman saya nggak tentu mau dengar. Pasangan belum tentu ngerti dan dengar. Kok Tuhan mau dengar? Anugerah. Saya mesti lebih rajin. Saudara sekalian, itu bagaimana sikap orang Kristen. Ya, ada masalah, dekatlah pada Tuhan. Tahu anugerah, carilah Tuhan. Ya, begitu dilimpahi diberkati Tuhan, jangan duduk-duduk tunggu-tunggu. Aktif, rajin cari Tuhan. Belajar firman, gunakan waktu berdoa, sungguh-sungguh kesempatan pelayanan gunakan dengan baik. Ya, kita mesti aktif.
Dan di situ kita sungguh merasakan di tengah aktivitas kita, di tengah kerajinan kita, di tengah ucapan syukur kita, itu kita menikmati damai perhentian dari Tuhan. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari seluruh nasihat Ibrani 4 ini, saudara sekalian, ada 4 poin penting. Yang pertama, beresponlah dengan iman, percaya. Jangan suka menunda. Every day is always today, is always a gift. Ya, waktu zaman Daud tahun 900 sebelum Masehi, today. Zaman penulis Ibrani tahun 70, today. Ya, zaman kita 2024, today juga. Kalau berespon dengan iman, mari kita lakukan today. Bukan besok hari Sabtu, bukan lusa hari Minggu, today, hari Jumat. Itu berespon. Ya. Yang kedua, dengan kita berespon senantiasa kepada Tuhan, hati kita tetap tender, lembut, ya, tidak menjadi kebal dan keras. Nah, ini penting, saudara sekalian, ya. Disiplin rohani membantu kita menjaga hati tetap lembut dan siap merespons panggilan Tuhan. Kita mulai peka, kita peka dari hal kecil, ya, kita sensitif, begitu kan, ya. Kita peka dan kita jaga itu tetap lembut. Dan hati yang lembut itu diberkati oleh Tuhan. Ya, diberkati oleh Tuhan karena dia bisa menerima berkat anugerah firman Tuhan dengan full. Karena hatinya bisa dibentuk dan mau dibentuk, ya. Tentunya yang ketiga, saudara sekalian, jangan abaikan istirahat rohani, ya. Sekali lagi, memang kita hidup ini masih ada produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Tapi deep down kita tahu, life is more than that. Ya. Suatu saat ketika kita sudah lanjut usia, kita tidak lagi produktif, tidak begitu efektif, tidak begitu efisien, bukan kita tetap perlu Tuhan. Life is bigger than productivity, effectiveness, and efficiency. Ya, jangan kita ditelan oleh dunia kerja, saudara sekalian, sampai kita mengabaikan istirahat rohani, istirahat dan menikmati hadiratnya, quiet time. Ya, itu momen di mana kita bisa silence, ya, tenang di hadapan Tuhan. Itu anugerah yang luar biasa. Di situ Tuhan dengan firman-Nya membersihkan kita dan kita semakin dikuatkan, ya. Dan yang keempat, aktif, ya. Tuhan sudah datang ke kita, masa kita diam-diam, saudara sekalian. Tuhan datang kepada kita dalam Yesus Kristus, menjelma jadi manusia seperti kita, merasakan kelemahan kita, bahkan dikasih Roh Kudus kita, apa yang kurang dekat begitu, ya, Roh Kudus dalam hati kita. Kalau Tuhan sudah 100% aktif dan sangat mendekat sama kita, maka kita belajar hampiri Tuhan. Saudara, kalimat-kalimat terakhir yang Musa berikan kepada Israel sebelum masuk tanah perjanjian apa? Firman Tuhan tuh gak jauh, bukan di langit kamu mesti suruh orang ambil, bukan di seberang lautan mesti kamu suruh orang ambil. Firman itu di mulut dan di hatimu. Kalau kamu mengaku, ya, dengan mulut Yesus adalah Tuhan, itu kata Paulus, ya, percaya dalam hatimu Allah bangkitkan dia dari antara orang mati, kamu diselamatkan. Mana jauh Tuhan? Tetapi kita masih aktif. Ya, ketika menghadapi tantangan, datanglah dengan berani kepada Tuhan Yesus, sumber kekuatan pertolongan kita. Saudara, orang kalau menghampiri takhta itu nggak ada yang berani. Hanya orang Kristen yang ngerti anugerah Tuhan bisa berani datang pada Tuhan anytime, berkata, Tuhan, sekarang aku berdiri di hadapanmu, tolonglah aku. Hanya orang Kristen yang berani. Karena itu dikatakan, sebab itu marilah dengan penuh keberanian. Jangan sungkan datang pada Tuhan. Firman Tuhan memerintahkan tidak boleh sungkan datang kepada Tuhan. Kita hormat, kita takut, kita respect, tapi kita jangan takut. Dalam pengertian jangan sungkan. Marilah kita dengan penuh keberanian. Bahasa Yunani-nya jangan sungkan. Ketika masalah besar, mari kita jangan sungkan. Datang pada Tuhan dengan rendah hati, Tuhan tolong saya. Kita minta tolong dia. Saudara sekalian, demikian sharing firman Tuhan dari Ibrani 4, ya. Saya kembalikan kepada Pak Leonardi, ya.